Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan ringkas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai ke perkataan beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan firman Allah, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami utus rasul fi kulli ummatin, pada setiap umat, an i'budullaha, untuk mereka mendakwahkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa kosakata, menjelaskan beberapa kata, ya, ba'athna. Ya, dalam kata ba'athna artinya arsalna, kami telah mengutus. Kalau diterjemahkan letterlek kan kami bangkitkan. Ba'athna artinya adalah arsalna artinya Allah telah mengutus. Kullu ummatin, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nasi. Kullu ummatin, setiap umat. Umat di sini maksudnya adalah kullu ta'ifatin, setiap kelompok. Kullu qarnin, wa qarnin, masa, kurun, dan juga jailin minan nasi, generasi manusia. Selanjutnya rasulan. Apa arti dari rasul? Ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu berupa syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. U'budullaha, sembahlah Allah, ya, beribadahlah kepada Allah. Artinya afriduhu bil ibadati, artinya adalah esakanlah dia di dalam peribadatan. Wajtanibu utruku wafaraku. Jauhilah artinya adalah tinggalkan, dan farku, ya, berpisahlah engkau dengan hal yang diperintah, yang dijauhi tersebut. Kemudian at-taghut mustaqun minat tughyani wa huwa mujawazatul haddi wa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghutun. Apa arti taghut? Kata taghut sendiri dia merupakan mustaq, ya, kata pecahan dari at-tughyan yang bermakna mujawazatul had, melampaui batas. Maka setiap perkara yang disembah, yang diibadahi selain Allah, dan dia ridho karena mendapatkan ibadah tersebut, maka dia disebut taghut. Kemudian selanjutnya adalah makna secara global.
al-ma'nal ijmaliyu lil ayati. Makna kandungan global dari ayat di atas, annallaha subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya Allah mengutus di setiap kelompok ta'ifah wa qarnin masa dari suatu manusia, Allah mengutus rasul. Yada'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Allah memerintahkan, Allah mengutus rasul, yang rasul itu mendakwahkan kepada ta'ifah, qarnin, jailin, mendakwahkan agar beribadah kepada Allah saja dan juga meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula, ya, yursilu ar-rusula ila nasi bidzalika mundu hadasas sirku fi bani adama fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca falam yazal, dan Allah akan senantiasa mengutus rasul-rasul kepada manusia bidzalika, dengan misi tersebut, misi dakwah tauhid. Mundu itu dilakukan sejak hadasa syirku, terjadinya kesyirikan pada Bani Adam di zaman Nabi Nuh, sampai khatamahum, ya, Allah menutup pengutusan rasul-rasul tersebut dengan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah munasabatul ayati lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Ya, babnya telah disampaikan sebelumnya. Babnya adalah bab kitabut tauhid atau wajibnya bertauhid. Munasabatul ayati lil babi anna da'wata ila tauhidi wa nahya anisyirki. An-nahya ini ataf kepada dakwah. Wa nahya anisyirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Apa keterkaitan ayat dengan bab? Bahwasanya dakwah mengajak kepada tauhid serta melarang kepada kesyirikan, hal tersebut merupakan muhimmah, misi, ya, dari seluruh rasul dan juga misi dari pengikut-pengikut rasul. Ma yustafadu minal ayati. Apa saja faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila tauhidi wa nahyu anisyirki. Ya, hikmah diutusnya. Annal hikmata, bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul adalah agar berdakwah kepada tauhid dan juga untuk melarang kepada kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Ya. Bahwasanya agama para nabi itu satu, yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan juga meninggalkan kesyirikan. Walaupun ikhtalafat, ya, walaupun syariat-syariat mereka berbeda.
Syariat Nabi Nuh tentu saja berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim, berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan syariat Nabi Isa, berbeda dengan syariat Rasul-Rasul. Kan sebagai penyempurna dari syariat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, faidah yang bisa diambil dari ayat, annar risalata ammat kullal umami wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi. Bahwasannya pengutusan para risalah tauhid ini, risalah Islam ini mencakup seluruh umat dan telah tegak hujah bagi seluruh hamba. Yang keempat, idhamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umami. Faedah yang selanjutnya adalah betapa agungnya perkara tauhid ini, dan tauhid ini wajib, merupakan kewajiban bagi seluruh umat. Dan yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallahu minan nafyi wal isbati fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an wa anna an-nafya al-mahdha laysa bitauhidin wal isbat al-mahdha laysa bitauhidin. Di dalam ayat ini terkandung penafian sesuai dengan kalimat la ilaha illallah minan nafyi wal isbati. Di dalam ayat ini adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi ada perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ini kandungannya sama dengan la ilaha illallah minan nafi wal isbat, dari penetapan dan dari peniadaan dan penetapan. Fadallat ala annahu, ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan tegak tauhid kecuali terkumpul keduanya. Jadi dari peniadaan peribadahan kepada selain Allah, dan menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa annan nafya mahdha laisa bitauhidin, bahwasanya peniadaan saja semata, peniadaan yang murni saja itu tidak dinamakan dengan tauhid. Sebagaimana wal isbat al mahdha, penetapan semata, penetapan yang murni saja itu juga bukan dinamakan tauhid. Jadi kalau kita katakan tidak ada ilah, tidak ada ilah itu kan meniadakan saja kan, tiada ilah berarti tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, itu bukan tauhid. Sedangkan menetapkan saja itu juga bukan tauhid. Berarti kita harus mengumpulkan antara peniadaan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Semoga dipahami. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya.